Ekos itu adalah suatu brand kos-kosan yang saya dirikan di tahun 2013. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Hari ini tanggal 1 April tahun 2021 adalah hari yang istimewa ya, hari yang spesial khususnya buat saya dan buat Ekos. Ekos itu apa sih? Ekos itu adalah suatu brand kos-kosan yang saya dirikan di tahun 2013 ya. Jadi sekarang ini sudah genap 8 tahun umurnya, tepat hari ini. Makanya tadi kita melakukan suatu seremonial kecil-kecilan sederhana karena kan masih pandemi ya ini, jadi kita agak maksudnya agak mengurangi beban-beban biaya yang berlebihan gitu. Nah, selama 8 tahun ini terus terang aja saya mempunyai keterikatan batin yang sangat kuat dengan Ekos ini ya, karena memang dari awal itu saya yang ngurusin, saya yang istilahnya kayak kalau kita bisnis itu kan kita kayak membesarkan anak sendiri gitu ya. Jadi anak yang baru lahir terus mulai bisa merangkak, bisa berjalan dan akhirnya bisa berlari. Mulai dari 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang sampai sekarang lebih dari 30 cabang. Itu benar-benar membuat saya itu mempunyai keterikatan yang kuat dengan Ekos gitu. Nah, sebenarnya agak sedih juga nih. Kenapa sedih? Saya akan ceritakan nanti di belakang. Nah, 8 tahun ini saya benar-benar incas di operasional Ekos. Jadi saya benar-benar pingin tahu seluk-beluk dan lika-liku segala permasalahan dan kesusahan untuk mengelola kos dan mengembangkan bisnis ya. Ini harus dicermati bahwa mengelola kos itu beda dengan mengembangkan bisnis, karena kalau mengelola doang ya sekedar mengelola aja. Nah, tapi dia tidak memikirkan gimana caranya supaya bisnis tersebut bisa berkembang dan semakin besar gitu ya. Kalau saya di sini kan berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan Ekos sampai sekarang ini. Nah, 8 tahun ini terus terang banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di lapangan, dan sekarang ini saya mulai kan ya membagikan ilmu, membagikan pengalaman yang saya tahu, yang saya miliki kepada teman-teman terutama di YouTube ini. Sebenarnya kemarin-kemarin sih udah banyak sih, saya juga kasih sharing, kasih bagi-bagi ilmu ke teman-teman saya dan kenalan-kenalan saya biasanya yang konsultasi via telepon atau via WhatsApp atau ketemuan gitu, sebenarnya udah sering sih. Tapi kalau dengan YouTube ini kan saya memperluas gitu ya, memperluas orang yang bisa melihat dan mendengar apa pengalaman-pengalaman saya supaya mereka bisa ikut belajar dari pengalaman saya. Nah, ada beberapa orang dekat dengan saya yang bilang, "Di, lu kok bagi-bagi ilmu seperti ini kok nggak takut sih? Nggak takut nanti ada orang membuka usaha yang sama, terus mempraktekkan ilmu yang sama, terus jadi kompetitor gitu ya, menjadi saingan gitu." Nah, saya sih jawab ke mereka ya, sebenarnya ya ilmu itu sebenarnya kan, apalagi sekarang ini kan online, terus YouTube, ada Clubhouse sekarang, itu kan semua orang bisa bebas untuk belajar dari manapun, dari siapapun, dimanapun gitu maksudnya, kapanpun gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang khawatir bilang nanti ilmunya diambil orang ya, sebenarnya kita kalau bagi-bagi ilmu ini kan sebenarnya juga pahala kan ya, kita berbagi ilmu kita dapat pahala juga. Nah, nanti kalau misalnya jadi kompetitor gimana ya? Ya saya bilang nggak apa-apa jadi kompetitor, sebenarnya kalau jadi kompetitor malah kita bisa tambah teman gitu ya, tambah teman di komunitas, kita bisa bareng-bareng, bisa sharing, bertukar ilmu. Dan saya juga sebenarnya kalau di komunitas itu banyak juga ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan yang bisa saya praktekkan juga di usaha saya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Kemarin-kemarin pun teman-teman saya juga banyak yang belajar dari saya, akhirnya mereka membuka kosnya sendiri, membuka brandnya sendiri gitu. Jadi nggak pakai brand saya gitu kan. Saya kan membuka kerjasama kalau dulu kerjasama kayak semacam franchise gitulah. Jadi pakai merek Ekos saya. Tapi mereka setelah belajar ternyata mereka membuka kos sendiri atau brand sendiri, nama sendiri gitu ya. Ya saya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan sebenarnya ilmu itu secara teori itu bisa di-copy ya, ilmu bisa di-copy. Tapi yang nggak bisa di-copy itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah eksekusinya, ya kan? Yang pertama eksekusi, dan yang kedua ini yang paling utama nih, yaitu rezekinya gitu ya. Jadi
Tuhan kan udah memberikan rezeki buat tiap orang itu kan beda-beda, udah ada jatahnya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih kalau saya bagi-bagi ilmu seperti ini. Oke, itu cuma intermezzo ya. Nah, ini saya kembali mau membahas tentang Ekos ini. Selama 8 tahun ini menurut saya udah cukup kenyang pengalaman untuk ngurusin operasional. Makanya di umur yang ke-8 tahun ini, ya ini yang tadi saya bilang ya agak sedih ya, agak emosional sebenarnya. Yaitu saya akan membuka baju Ekos saya dan sekarang ini sudah akan mengurangi untuk operasional di lapangan. Jadi kita udah punya sistem, kita sudah punya istilahnya, sudah punya tim, terus saya sudah siap juga untuk mendelegasikan yang selama ini saya kerjakan sendiri operasional, itu saya mulai berusaha untuk mendelegasikan kepada seorang manajer operasional yang dia akan meneruskan pekerjaan saya untuk handle permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi saya membuka baju Ekos saya estafetkan ke orang tersebut, dan terus saya sekarang gimana ya, saya sekarang ini makanya sekarang apa ya istilahnya tuh tidak memakai baju Ekos lagi. Nah makanya kenapa sekarang saya bikin YouTube channel ini, saya ingin dikenal orang sebagai King Kos ya, Andi King Kos gitu. Ini susahnya sih ya, susahnya kalau kita punya nama tuh cuma Andi doang, itu susahnya ini. Kita jadi untuk personal branding kita tuh agak susah ya. Andi itu kan namanya pasaran banyak banget gitu loh. Kalau kita search di Google gitu, nama Andi gitu, yuk keluarnya banyak banget. Andi siapa, Andi siapa, Andi siapa. Sampai kalau misalnya kita ke luar negeri pun itu nama yang cuma satu kata itu kan jadi bermasalah ya. Saya kalau ke Singapura itu pasti 90% masuk ke ruangan imigrasi, ke kantor imigrasinya itu untuk di interview, ditanyain macam-macam ya. Karena apa? Karena namanya cuma Andi doang. Nama Andi itu terlalu pasaran dan mungkin terlalu banyak entah red notice-nya itu yang namanya Andi itu. Jadi dia nggak berani mengambil resiko. Akhirnya semua yang namanya Andi doang itu akhirnya masuk ke dalam ruangan interogasi untuk dicek sidik jarinya. Bahkan pernah suatu ketika saya masuk ke ruangan itu sampai dicek kebohongan ya, lie detector. Saya didudukan di mesin lie detector. Oke, intermezzo lagi ya. Jadi sekarang ini saya pingin mengganti baju saya tuh menjadi King Kos. Jadi Andi King Kos. Sekarang saya di mana-mana kalau nama belakangnya saya dulu itu Andi Ekos, sekarang sudah menjadi Andi King Kos. Nah tujuannya apa? Tujuannya saya ingin bukan mengubah sih ya, untuk mentransformasikan dan mengupgrade personal branding saya. Karena selama ini orang taunya, oh saya ini yang mengembangkan Ekos gitu. Nah sekarang ini saya mau mengupgrade, yaitu saya mau orang tahu itu kalau saya itu bukan hanya Ekos aja. Saya ini sekarang ini di atas Ekos karena saya mau mengembangkan bisnis bukan cuma Ekos doang. Saya mau mengembangkan bisnis kos-kosan itu mungkin dengan berbagai macam konsep yang tentu saja tidak saling memakan satu dengan yang lainnya, dengan berbagai macam brand juga. Nah, rencananya sudah banyak di kepala saya gitu. Nah, makanya sekarang ini saya operasional, saya mulai mundur, saya lepaskan. Agak sedih juga sebenarnya ya, tapi ya ini yang harus kita lakukan kalau kita memang mau berkembang dan kita mau bertumbuh lebih besar lagi. Dan sekarang ini saya akan memulai untuk memperkenalkan ini YouTube channel saya, terus nanti juga mungkin untuk berikutnya saya juga akan mengembangkan brand-brand baru lagi. Tetap masih bergerak di bidang akomodasi, terutama kos-kosan sih ya, karena itu memang spesialisasi saya kan di situ. Nah, di situ maka saya juga bisa mungkin bekerja sama dengan orang lain, dengan investor lain. Nah, itu untuk mengembangkan suatu bisnis atau konsep yang baru. Nah, teman-teman, terutama kenalan-kenalan saya untuk saat ini, jangan panggil saya Andi Ekos lagi, tapi panggil saya Andi King Kos. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Cukup emosional hari ini karena itu yang seperti saya bilang bahwa saya akan sekarang berada di belakang layar aja, nggak aktif, dan semoga saya bisa makin punya waktu nih ya berarti ya untuk membagikan pengalaman saya di YouTube seperti ini, membuat video-video yang semoga bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman yang mau berbisnis properti, terutama properti produktif yaitu kos-kosan. Oke teman-teman, kalau ingin terus mengikuti video-video saya, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen juga. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!